Halo para pejuang tidur, Mbak Turu di sini. Selamat datang kembali di Wish Turu Channel, tempat kalian nemuin solusi tidur nyenyak secara alami. Sebelum mulai, jujur deh, kalian nonton video ini jam berapa sekarang? Kalau jawabannya tengah malam, jam 1, jam 2 pagi, dan kalian belum ngantuk sama sekali, berarti kalian udah di tempat yang tepat. Hari ini Mbak Turu mau bahas sesuatu yang simple, tapi sering banget diremehkan. Kenapa sih kita susah tidur? Dan gimana cara benerinnya dari akar masalahnya? Ada 7 kebiasaan yang kalian bisa mulai terapin malam ini juga. Bukan teori yang ribet, tapi langkah nyata yang udah terbukti banyak orang. Buat pejuang tidur yang baru pertama kali mampir ke channel ini, hai, Mbak Turu di sini. Dan satu hal yang jadi misi Mbak Turu itu cuma satu, bantuin kalian semua supaya bisa tidur dengan tenang setiap malamnya. Yuk, langsung kita bahas. Oh iya, sebelum mulai, video ini dipersembahkan oleh wishturu.com. Madu herbal sahabat tidur nyenyak kamu. Linknya ada di deskripsi ya. Oke. Kita langsung masuk. Jadi, pejuang tidur, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu sebenarnya, kenapa sih susah tidur itu terjadi? Banyak dari kita tuh ngerasa, aku emang orangnya susah tidur. Seolah-olah ini udah takdir dan gak bisa diubah. Padahal, sebagian besar kasus susah tidur itu bukan karena faktor genetik atau penyakit serius. Ini karena kebiasaan sehari-hari kita yang tanpa sadar merusak kualitas tidur kita sendiri. Ada istilah yang namanya sleep hygiene. Ini mengacu pada serangkaian kebiasaan tidur yang sehat, yang kalau diterapkan secara konsisten, bisa bikin kita lebih gampang tertidur, tidur lebih lelap, dan bangun lebih segar. Bahkan di dunia medis, sleep hygiene ini udah jadi bagian dari terapi kognitif perilaku, atau yang biasa disebut terapi CBT untuk mengatasi insomnia. Nah, dari situ Mbak Turu rangkum jadi 7 tips yang simple dan praktis. Langsung kita bedah satu persatu. Tips pertama, buat jadwal tidur yang konsisten. Ini yang paling mendasar, tapi paling sering diabaikan. Coba mulai sekarang. Usahakan kalian tidur dan bangun di jam yang kurang lebih sama setiap hari, termasuk pas akhir pekan ya. Jangan karena Sabtu Minggu libur terus tidurnya sampai siang. Nanti ritme tubuh kamu kacau lagi. Kenapa ini penting? Karena tubuh kita punya jam biologis yang namanya ritme sirkadian. Kalau jadwal tidur kita konsisten, tubuh otomatis tahu kapan waktunya ngantuk dan kapan waktunya terjaga. Proses ini jadi jauh lebih mulus. Satu hal lagi, kalau bisa, hindari tidur siang yang terlalu lama. Kalau ngantuk berat, boleh power nap sebentar. Tapi jangan lebih dari 30 menit dan jangan lewat jam 3 sore ya. Biar nanti malam kamu tetap bisa tidur minimal 7-8 jam. Tips 2. Tidur hanya saat benar-benar mengantuk. Ini kedengarannya sepele, tapi banyak yang salah di sini. Jangan paksa diri buat tidur kalau belum ngantuk. Kalau kalian rebahan tapi pikiran masih muter-muter, badan malah makin gelisah, itu justru bikin otak kita mengasosiasikan tempat tidur dengan tempat stres, bukan tempat istirahat. Kalau belum ngantuk, bangun dulu. Lakukan aktivitas yang tenang, baca buku, dengarkan musik pelan, atau stretching ringan. Baru kembali ke kasur kalau sudah benar-benar terasa kantuk. Selain itu, hindari kerja atau belajar di atas tempat tidur. Biarkan kasur itu murni jadi zona tidur, supaya setiap kali kalian rebahan, tubuh otomatis sinyal, oh ini waktunya tidur. Tips 3. Perhatikan pola makan sebelum tidur. Pola makan ternyata punya pengaruh besar ke kualitas tidur kita pejuang tidur. Hindari makan berat mendekati jam tidur ya. Kalau lapar, cukup camilan ringan yang sehat, buah, yogurt, atau segelas susu hangat tanpa gula. Makanan dan minuman berkafein seperti kopi, teh kental, coklat, atau minuman berenergi sebaiknya dihindari paling tidak 4-6 jam sebelum tidur. Kafein itu efeknya bisa bertahan lama di tubuh kita, dan sering jadi penyebab susah tidur yang gak kita sadari. Alkohol juga sama. Meski awalnya bikin ngantuk, sebenarnya alkohol itu merusak kualitas tidur di tahap yang lebih dalam. Tips 4. Atur lingkungan kamar tidur. Kamar tidur yang ideal itu punya 3 syarat utama: sejuk, gelap, dan sunyi. Suhu ruangan yang sejuk membantu tubuh menurunkan suhu internalnya, yang merupakan sinyal alami untuk mulai tidur. Kalau kamar panas dan pengap, susah banget mau terlelap. Pasti kalian tahu rasanya. Soal cahaya, matikan lampu utama ya, atau pakai lampu tidur yang remang-remang. Ini penting banget, karena tubuh kita memproduksi melatonin, hormon tidur alami, lebih banyak saat kondisi gelap. Kalau kamar masih terang, produksi melatonin terhambat, dan kita jadi melek terus. Kalau kamar berisik, coba pakai earplug atau putar suara alam yang menenangkan. Suara hujan, ombak, atau kipas angin. Tips 5. Bangun ritual sebelum tidur. Tubuh kita suka dengan rutinitas.
Kalau kita punya ritual yang sama setiap malam sebelum tidur, lama-lama tubuh akan otomatis masuk mode tidur begitu ritual itu dimulai. Ritualnya bisa apa saja yang menenangkan, mandi air hangat, membaca buku fiksi ringan, meditasi singkat, berdoa, atau stretching pelan selama 5-10 menit. Yang penting, hindari aktivitas yang menstimulasi otak, seperti debat di media sosial, nonton berita yang bikin panik, atau membalas pesan kerja yang bikin pikiran tetap aktif. Konsistenlah, lakukan ritual yang sama setiap malam, bahkan di akhir pekan. Tips 6, rajin berolahraga di siang hari. Olahraga adalah salah satu cara paling alami untuk meningkatkan kualitas tidur. Ketika kita menghabiskan energi secara fisik di siang hari, tubuh secara alami akan lebih mudah lelap di malam hari. Tapi ada satu catatan penting, hindari olahraga berat dalam waktu 3-4 jam sebelum tidur. Olahraga intens akan meningkatkan suhu tubuh dan memicu hormon yang bikin kita malah segar dan susah tidur. Kalau mau gerak menjelang tidur, cukup stretching ringan atau latihan pernapasan saja. Ini justru membantu meredakan ketegangan otot dan menenangkan pikiran. Tips 7. Batasi penggunaan gadget sebelum tidur. Ini yang paling susah diterapkan, tapi paling besar dampaknya. Layar ponsel, laptop, dan televisi memancarkan cahaya biru yang secara langsung menghambat produksi melatonin di otak kita. Artinya, semakin lama kita scrolling sebelum tidur, semakin keras tubuh kita berpikir bahwa ini masih siang hari. Coba batasi penggunaan gadget minimal 30 menit sebelum tidur. Kalau bisa, jauhkan ponsel dari jangkauan, taruh di luar kamar, atau set mode Do Not Disturb. Selain cahayanya, konten media sosial itu juga sering bikin pikiran tetap aktif. Satu video pendek, jadi 2 jam scrolling. Kalian pasti paham ya rasanya? Nah, pejuang tidur, semua 7 tips tadi sudah terbukti efektif kalau diterapkan secara konsisten. Dan kabar baiknya, kalian gak perlu semuanya sekaligus. Mulai dari 1 atau 2 dulu, rasakan perubahannya. Tapi Mbak Turu juga paham, ada masa-masa di mana insomnia udah cukup parah. Pikiran gak bisa berhenti, badan capek tapi gak bisa tidur. Di titik itulah, bantuan alami bisa jadi pelengkap yang sangat membantu. Untuk tambahan solusi alami, Wisturu Madu Herbal Sahabat Tidur Nyenyak bisa jadi pilihan yang tepat. Kandungannya sudah terbukti. Ada valeriana yang membantu pikiran lebih rileks dan mempercepat rasa kantuk, centella asiatica untuk mendukung regenerasi otak, dan peppermint yang membantu pernapasan lebih lega saat tidur. Ditambah Myristica Fragrance yang bantu meredakan stres dan overthinking, 2 penyebab utama susah tidur. Yang penting, sudah terdaftar resmi di BPOM, 100% alami tanpa bahan kimia, dan sudah banyak testimoni positif dari sesama pejuang tidur. Caranya simpel, minum 1 sendok Wisturu sebelum tidur, biarkan tubuh rileks, dan rasakan sendiri bedanya. Untuk info lengkap ada di deskripsi, atau langsung kunjungi wisturu.com ya. Oke pejuang tidur, kita rekap cepat ya. Tadi kita udah bahas 7 tips untuk atasi susah tidur secara alami. Buat jadwal tidur yang konsisten setiap hari, termasuk akhir pekan. Tidur hanya saat benar-benar mengantuk, dan jadikan kasur hanya untuk tidur. Jaga pola makan malam. Hindari kafein dan makan berat sebelum tidur. Atur kamar agar sejuk, gelap, dan tenang, supaya melatonin diproduksi optimal. Bangun ritual malam yang menenangkan dan rutin dilakukan setiap hari. Rajin olahraga di siang hari. Hindari olahraga berat menjelang tidur. Batasi gadget minimal 30 menit sebelum tidur. Dan kalau butuh bantuan alami ekstra, Wisturu siap menemani. Ingat ya, tidur nyenyak itu hak kamu, bukan kemewahan. Kalau video ini terasa bermanfaat buat kalian, like videonya supaya makin banyak pejuang tidur yang terbantu. Komen ceritain pengalaman kalian. Tips mana yang paling berasa dampaknya? Atau ada tips lain yang selama ini kalian pakai? Mbak Turu baca semua komennya kok. Share ke teman atau keluarga yang juga lagi berjuang dengan susah tidur. Siapa tahu mereka butuh ini. Subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan tips selanjutnya. Oh iya, link Wisturu ada di deskripsi dan komentar desemat ya. Pejuang tidur, jangan menyerah ya. Mbak Turu tahu, susah tidur itu melelahkan. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Tiap malam rasanya kayak pertarungan yang gak ada habisnya. Tapi percayalah, tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk pulih. Dengan kebiasaan yang tepat dan sedikit kesabaran, tidur nyenyak itu bukan mimpi. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk tidur lebih baik. Dan kita semua di sini, seluruh keluarga besar Wisturu Channel, support kalian. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan seperti biasa, selamat tidur nyenyak.